Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib ikhwan wal akhwat, a'azanallahu iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-hadits ats-tsalits asyar, ya. Hadis ke-13 di hadis yang terdapat pada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, langsung saja kita bacakan. Hadisnya diriwayatkan dari Abu Hamzah, An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pertama, ya. Hadis ini intinya bercerita tentang mencintai sesama dalam kebaikan, ya. Kita bahas dari awal. Pertama kita bahas Abu Hamzah, ya. Abu Hamzah dalam bahasa Arab disebut apa? Disebut kunyah. Abu Hamzah disebut kunyah, ya. Jika seorang punya anak namanya Umar, maka bapaknya disebut kunyahnya Abu Umar, ya. Maka Hamzah, maka bapaknya disebut Abu Hamzah, ya. Seorang punya anak namanya Utsman, maka disebut Abu Utsman, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW punya anak namanya Al-Qasim, ya. Maka disebut dengan Abul Qasim, Abul Qasim. Taib. Abu Hamzah. Sekarang siapakah Abu Hamzah tersebut? Nama aslinya. Kalau tadi kunyah, ya. Abu Hamzah ini kunyah. Kemudian siapa nama aslinya? Nama aslinya Anas ibn Malik. Anas, ya. Anas ibn Malik. Seperti kalau kita contohkan, misalkan Pak Dedi. Pak Dedi punya anak namanya Sufyan. Nah, ini campuran antara Arab dan Indonesia nih. Pak Dedi punya anak namanya Sufyan, ya. Nah, maka kunyahnya Pak Dedi apa? Abu Sufyan. Bapaknya Sufyan, Abu Sufyan. Kemudian siapa nama Abu Sufyan? Kalau kita belum tahu, ya. Siapa nama Abu Sufyan? Namanya Dedi. Begitulah, ya. Anas ibn Malik, ya, kunyahnya Abu Hamzah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, beliau ini, ya, dikatakan di sini disebutkan khadim Rasulullah. Khadim itu pelayan, ya. Nah, kadang kita sebut pelayan, kadang kita sebut pembantu, ya, agak mirip-mirip, ya. Cuma pada hadis ini lebih cocok kita sebutkan pelayan, ya. Pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa bisa disebut pelayan? Nah, bercerita sedikit tentang Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika di Madinah, ya, semua sahabat menyambut, ya, teman-temannya, saudaranya, sahabatnya. Intinya orang-orang yang di Madinah ketika itu menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nah, ketika itu juga datanglah ibundanya Anas bin Malik. Datang ibundanya Anas bin Malik. Ya, ibundanya Anas datang ke Rasulullah menawarkan Anas untuk jadi apa? Untuk jadi khadim, untuk jadi pelayan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku serahkan anakku kepadamu untuk menjadi khadimmu, untuk menjadi pelayanmu. Apakah Rasulullah terima? Rasulullah terima. Ketika itu umur Anas, ya, sekitar 10 tahun. Bayangkan, seorang ibu dengan kasih sayangnya yang mengasuh anaknya rela,
ia jadikan anaknya untuk pelayan orang termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khidmah yang luar biasa. Ya. Maka seorang ketika membantu orang yang kita muliakan, seperti membantu orang tua, membantu guru, ya, membantu syekh, itu pekerjaan yang amat sangat mulia. Ini bisa kita ambil manfaat dari kisah Anas ibn Malik. Baik. Kemudian Anas ibn Malik, berapa lama dia mengkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebutkan meninggal ketika umur 63 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, di Makkah selama 13 tahun. Nah, selama di Madinah tersebutlah Anas ibn Malik melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti berapa lama? 10 tahun. Bayangkan, 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikisahkan, disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya Rasulullah tidak pernah sama sekali berkata-kata keras dan berkata-kata kasar kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik pun bercerita demikian, bahwasanya Rasulullah SAW seakan-akan, ya, kalau bahasa kita sekarang, pembantu tidak melakukan, yang memperlakukan Anas tersebut seperti pembantu. Itu bahasa kita, ya. Tapi luar biasa, ya. Bagaimana perangai Rasulullah di depan Anas, ya. Dan Anas pun mewakili hal tersebut. Itulah orang mulia. Ini yang bisa kita contoh. Kalau kita kan, ya, mungkin jauh lah. Tapi bismillah, bisa kita contoh orang-orang tersebut. Kita contoh Rasulullah SAW. Tapi itu Anas bin Malik, ya. Anas ibn Malik. Jadi 10 tahun beliau berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Langsung ibundanya yang menyerahkan kepadanya. Kemudian kata beliau, anin Nabi, dari Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, arti yang tersebar di kalangan masyarakat ini, ya, sudah kita tuliskan. Arti yang tersebar di kalangan masyarakat, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Begitu, ya. Ini banyak juga di beberapa blog, tulisan, atau di beberapa penjelasan, ya. Tapi, ya, arti seperti ini kurang tepat. Sekali lagi, arti seperti ini kurang tepat. Jadi kita tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Artinya kalau kita cinta kepada diri kita 90%, maka kita juga harus cinta kepada saudara kita 90%. Jika kita kaya, maka ia harus sama kaya seperti kita. Jika kita miskin, ia pun harus sama miskin seperti kita. Jika kita punya nikmat sekian, maka ia pun harus punya nikmat sekian. Ini susah. Ini sulit. Bagaimana arti yang lebih tepat? Kita bahas. Bismillah, ya. Taib, la yu'minu. Pertama, la yu'minu. La di sini bukan menafikan seluruh iman, ya. Bukan berarti tidak beriman. Ya. Kata para ulama, ini maksudnya intifa nafyul kamal. Ya, nafyul kamal itu menafikan keseluruhan, kesempurnaan. Artinya iman kita tidak sempurna, tapi kita masih dikatakan beriman. Cuma iman kita tidak sempurna. Ya. Kapan iman kita tidak sempurna? Ya, sampai kita mencintai, ya. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian, ya. Tidak sempurna iman seseorang, ya. Iman salah satu dari kalian sampai ia mencintai lam. Nah, di sini ada lam, ya, akhi, ya. Ada lam li akhihi, untuk saudaranya, ya. Bukan mencintai saudaranya, tapi mencintai untuk saudaranya, ya. Nah, ini sudah kita tuliskan. Yang bawah ini yang asah, yang sahih, ya. Yang insyaallah lebih benar artinya. Tidak sempurna iman seorang sampai ia mencintai untuk saudaranya. Bukan mencintai saudaranya, tapi mencintai untuk saudaranya. Berarti ada hal yang kita cintai untuk saudara kita. Ya, ini agak butuh fokus nih, ya. Jadi bukan kita mencintai dia langsung, ya. Bukan kita senang kepada dia langsung, tapi kita mencintai suatu hal, ya, untuk saudara kita. Apakah hal tersebut? Nah, kita bahas. Sampai ia mencintai untuk saudara dia ma yuhibbu, ma di sini mausulah, ya, artinya apa-apa, segala sesuatu, segala hal, ya. Ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.
Ya, kita tuliskan di sini yang lebih tepatnya, tidak, ininya benar ya, sama. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai, nah ini kurang tepat. Bukan mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri, tapi sampai ia mencintai untuk saudaranya, mencintai untuk saudaranya apa? Segala hal, segala sesuatu yang ia cintai untuk dirinya. Seandainya kita cinta bersedekah, maka kita cinta kepada saudara kita supaya dia bersedekah juga. Karena dalam riwayat lain dikatakan, ya, di sini ada minal khair. Ya, ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Ya. Dari kebaikan-kebaikan. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita cintai untuk diri kita, ya, maka itu kita harapkan ada pada saudara kita. Nah, itu arti yang lebih tepat. Jika kita merasa rajin, ya, ini namanya merasa kan masih ada pada diri kita, kebenaran datang dari Allah. Kalau kita merasa rajin ke masjid, misalkan sholat 5 waktu di masjid, kita senang dengan hal demikian. Kita lihat saudara kita, teman-teman kita, sholatnya jarang di masjid, bahkan mereka kadang tidak sholat. Nah, kita cinta kepada mereka supaya mereka ke masjid, supaya mereka melaksanakan apa yang kita lakukan. Itu maksudnya. Jika kita rajin sedekah, kita ingin rasanya saudara-saudara kita seperti kita, banyak bersedekah. Ya. Kita alhamdulillah berperangai baik, berperilaku baik kepada orang tua, ya, kepada sesama, kepada yang lebih tua. Ya. Kita ingin saudara-saudara kita, orang-orang yang tidak memiliki akhlak, atau akhlaknya buruk, atau dusun ya kita bilang, kita ingin mereka seperti kita. Nah itulah maksudnya ya. Jadi mencintai, sampai ia mencintai untuk saudaranya segala hal, segala sesuatu dalam bentuk kebaikan, sebagaimana kebaikan tersebut ia cintai untuk dirinya sendiri. Itu ya. Ini harus fokus nih supaya bisa dipahami. Ya. Kalau seperti ini kan kita punya mobil, nah kita tidak harus berkata atau berkeinginan saudara kita punya mobil juga, ya. Karena mobil ini bentuknya duniawi. Ya. Tapi kebaikan sebagaimana dalam riwayat lain. Ya, minal khair. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi seperti itu. Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya, ya, saudara seimannya, segala sesuatu, segala kebaikan, segala hal yang ia cintai untuk dirinya. Jika dirinya mencintai suatu kebaikan, maka ia berharap saudaranya pun mencintai kebaikan tersebut, melakukan kebaikan tersebut. Itu arti yang lebih tepat, insya Allah. Baik. Kemudian ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya. Hadis ini berbicara tentang muamalat, ya, manusia, antar manusia sesama manusia. Jadi bagaimana hubungan kita dengan yang lain, dengan manusia lain, dengan kaum mukmin, kaum muslim yang lain. Baik. Pertama, sifat seperti ini apakah wajib hukumnya atau sunnah? Ya. Jadi kita ingin saudara kita berperilaku baik, lebih baik ke depannya, itu wajib atau sekedar sunnah? Ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Nah, namun yang terlihat lebih tepat, ya, bahwasanya sifat seperti ini wajib. Maka semua dari kita seorang mukmin hendaknya memiliki minimal terbesit dalam hatinya supaya saudara-saudara kita lebih baik. Minimal kita ingin mereka lebih baik, ditambah lebih bagus kalau kita tambah mereka dengan doa. Kita sebut mereka dalam ghaibnya mereka. Kita sebut, nah, itu bukan kita saja yang berdoa, tapi malaikat pun mengamini. Seperti itu, ya. Nah, maka sifat seperti ini wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Karena, ya, tidaklah sesuatu dinafikan, ini kaidahnya nih. Tidaklah sesuatu dinafikan dalam agama. Apa di sini yang dinafikan? Iman, ya. Tidaklah sesuatu ditiadakan, dinafikan, melainkan pasti ada sesuatu yang wajib ditinggalkan. Ya, sekali lagi, tidaklah sesuatu dinafikan atau ditiadakan, melainkan karena ada sesuatu yang wajib yang ditinggalkan. Nah, kita kasih contoh biar paham. Seperti ini. Tidaklah sempurna iman. Tidaklah sempurna iman. Berarti apa yang dinafikan di sini? Kesempurnaan iman. Kesempurnaan ini dinafikan, ditiadakan. Iman itu enggak sempurna. Ya. Mengapa? Karena, ya, sampai ia mencintai untuk saudaranya hal-hal yang ia cintai untuk dirinya.
Karena ia tidak mencintai, ia tidak ingin saudaranya lebih baik. Nah, itulah berarti sifat menginginkan saudara untuk menjadi lebih baik, itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Contoh yang lain, ya. La imana liman la amanata lahu. Tidaklah beriman, tidaklah sempurna iman yang tidak memiliki, tidak bisa menjaga amanah. Apakah kita katakan menjaga amanah hukumnya sunnah? Tidak. Apa yang dinafikan di situ? La imana liman la amanata lahu. Tidaklah sempurna iman. Apa yang dinafikan? Sama kesempurnaan iman. Imannya tidak sempurna, ya. Liman la amanata lahu, bagi yang tidak memiliki amanah, bagi yang tidak amanah dengan jabatan atau amanah yang dipegangnya. Berarti hukum menjalankan amanah apa? Wajib. Ya, seperti itu. Ini dipahami ya, agak sulit memang. Baik. Banyak contoh-contoh yang lain. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita singkat saja. Kemudian, ya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang hasad. Tentang hasad. Hasadun. Hasad. Apa itu hasad? Dalam surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari orang yang dengki, ya, ketika dia tidak senang sama kita. Hasad itu tidak senang dengan pemberian Allah kepada orang lain. Seorang diberi mobil, kita nggak senang, merasa tidak senang saja, itu hasad namanya. Apalagi mendoakan supaya nikmat itu hilang, wah itu lebih parah lagi. Orang dapat mobil, kok ini orang dapat mobil ya, kita nggak senang. Itu sudah hasad, sudah haram, dilarang. Apalagi sampai semoga hilang itu nikmatnya, semoga tabrakan, itu lebih tidak boleh lagi. Seorang sarjana misalkan, dia duluan sarjana, anak masih semester berapa ini ya, belum lulus misalkan, semoga nggak bermanfaat ilmunya, itu nggak boleh ya. Iri saja, ya, iri kemudian ingin hilang nikmat tersebut, itu apalagi tidak diperbolehkan. Itu hasad. Tapi ada hasad yang diperbolehkan, ya. Apa lawan katanya? Lawan katanya ghibah. Hasad itu tidak senang dengan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi ghibah, ya, itu kita iri kepada mereka, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Contoh, seorang rajin sholat 5 waktu, ya, kita hasad, ya Allah, kapan saya bisa kayak gitu, kapan saya bisa seperti dia. Itu tidak apa-apa, hasad dalam kebaikan. Dalam hadis disebutkan la hasada illa fitnatain, ya, tidak ada hasad melainkan dalam 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama, orang memiliki harta. Nah, ini ada hasad yang diperbolehkan. Yang pertama, orang yang kaya, yang Allah kasih dia harta, lantas ia habiskan hartanya tersebut fil haqq, dalam jalan kebenaran. Ia bersedekah, ya, ia menggunakan untuk umroh, untuk haji, ya, untuk nafkah-nafkah kepada orang sekitar, kepada saudara-saudaranya. Lantas kita iri kepada mereka. Itu enggak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Itu yang pertama, ya. Pada orang yang diberi harta, ya. Rajulun dzu malin, pakai bahasa Indonesia saja ya. Yang memiliki harta, ya. Ini afwan enggak buka baca tulisannya. Intinya gitu ya. Yang memiliki harta tapi dia menyedekahkan hartanya tersebut. Itu yang pertama. Kalau kita hasad kepada orang tersebut, tidak apa-apa. Yang kedua, rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang yang diberi ilmu, ya, diberi hikmah, diberi ilmu, lantas ia menggunakan ilmu tersebut di jalan yang benar dan mengajarkannya, ya. Yang diberi ilmu, ya. Yang pertama yang diberi harta, ia nafkahkan harta tersebut di jalan yang benar. Yang kedua, orang yang diberi ilmu, orang yang pintar Al-Quran, yang hafal Al-Quran, kemudian ia mengajarkan isi-isi Al-Quran, ia membuka halaqah tahfidz, ia membuka rumah tahfidz, ia mengajarkan Al-Quran tersebut. Orang yang hafal hadis, ia mengajarkan orang-orang hadis. Orang yang bisa ilmu tafsir dan lain sebagainya, ia mengajarkan. Orang seperti itu kita iri kepada mereka, itu tidak apa-apa, malah dianjurkan,
Tapi kalau kebalikannya kita ingin semoga ilmunya hilang, itu yang tidak boleh, ya. Baik. Hasad tadi kita katakan iri kepada seorang atas nikmat yang Allah diberikan, atas nikmat yang Allah berikan, itu tidak boleh, ya. Jangankan kita iri, ya, kita berharap saja, seperti itu sudah sifat tercela. Berharap seperti apa yang mereka miliki dalam bentuk dunia, ya. Misalkan ada yang kaya, kita ingin semoga saya kaya. Itu berharap seperti itu saja, ya, tidak iri, itu sudah tercela. Contohnya apa? Contohnya Qarun. Ketika Qarun keluar dengan pakaiannya, dengan zinahnya, dengan barang-barang dan lain sebagainya, sebagian kaumnya berkata, seandainya saja aku diberikan, ya, seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Seperti itu tidak boleh. Ya, itu tercela, dalam Al-Quran disebutkan. Ya. Orang yang beriman berkata sebagian lainnya berkata, ya Allah, yang akhirat lebih baik daripada dunia. Seperti itu. Ya. Ini, ya, singkat saja, mungkin ini saja tentang hadis ke-13. Ya. Jadi dari Abu Hamzah, yaitu Anas bin Malik, tidak sempurna iman seseorang, ya, dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya, ya, segala hal dalam bentuk kebaikan yang ia cintai untuk dirinya, ya. Jika kita rajin bersedekah, kita cinta kepada kebaikan, kita harapkan saudara kita mengikuti kita, ya. Nah, hadis ini, ya, sifat seperti ini hukumnya wajib bagi seorang mukmin. Kita harus memiliki sifat ingin saudara-saudara kita itu baik seperti kita atau lebih baik dari kita, ya. Kemudian ini juga berbicara tentang hasad, ya. Iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau dalam kebaikan kita iri, ia rajin bersedekah, ia rajin sholat, ia rajin mengajar, ia rajin kebaikan-kebaikan lainnya. Lantas kita iri, nah itu namanya ghibthah, bukan hasad. Dan itu diperbolehkan, apalagi dalam dua hal ini. Kepada orang yang memiliki harta lantas ia sedekahkan, kita iri kepada dia, Allah, seandainya saya memiliki harta, ya, kemudian saya akan bersedekah seperti itu, ingin sekali rasanya, itu diperbolehkan, ya. Kemudian yang beri ilmu, dia ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu-ilmu syariat, ya, kemudian ia ingin seperti dia, itu diperbolehkan. Baik, ini saja, ya, semoga bisa difahami, ya, dan diamalkan, yang penting, ya. Semoga kita juga terlindung dari sifat hasad, ya. Dan semoga ilmu yang kita miliki berkah, bisa diamalkan, dan kita juga bisa memiliki sifat ini dan bisa mengajak saudara-saudara kita kepada kebaikan. Berapa banyak teman kita yang belum mendapatkan kebaikan, bisa jadi mereka tidak tahu karena tidak mau, ya, atau tidak tahu karena tidak tahu juga, ya, bukan karena tidak mau, karena memang tidak tahu, belum pernah belajar. Tugas siapa yang mengajarkan mereka? Tugas kita. Kita orang-orang yang memiliki ilmu, yang pernah belajar, kita tugas kita untuk mengajarkan mereka, memperingati mereka, ya. Nakhtatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.